Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi membran sel. Yang pertama itu konsep fisika dalam membran. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Komponen mucus membran sel semi permanen di lapisan membran. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada teori mozaik fluida membran merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara literal di sepanjang lapisan membran. Protein membran tersusun secara tidak beraturan yang menembus lapisan lemak. Selanjutnya itu konsep transport aktif pada membran. Transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium Na positif dan ion kalium K positif dan ion klorin Cl negatif. Keluar masuknya ion Na positif dan K positif diatur oleh pompa natrium kalium. Selanjutnya itu konsep difusi pada membran. Dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, sel melakukan berbagai jenis aktivitas, dan salah satunya adalah difusi. Ada dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Yang pertama itu difusi biasa, terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari fosfolipid. Yang kedua difusi khusus, terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang berpolar dan ion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut atau membantu dalam perpindahan partikel. Yang kedua, konsep osmosis pada membran. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air rendah, ke konsentrasi pelarut, misalnya air tinggi. Osmosis merupakan difusi air melintasi membran semi permeabel dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Dalam tubuh organisme multiseluler, air bergerak dari satu sel ke sel lainnya dengan leluasa karena adanya peristiwa osmosis. Selain air, molekul-molekul yang berukuran kecil seperti O2 dan CO2 juga mudah melewati membran sel. Molekul-molekul tersebut akan berdifusi dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses osmosis akan berhenti jika konsentrasi zat di kedua sisi membran tersebut telah mencapai keseimbangan. Selanjutnya itu volume transport melalui membran. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh sebuah membran, yaitu membran sel. Selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transport zat. Membran ini juga menghalangi gerak ion dan molekul melewati membran. Kondisi tersebut penting untuk menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi ion dalam sel untuk kegiatan enzim, mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat racun, dan memasukkan ion-ion yang penting dalam kegiatan saraf dan otot. Organisme multiseluler seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Selanjutnya itu konsep transport pada darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Transport pada darah terdiri atas transport pasif dan aktif. Yang pertama, transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Yang kedua, transport aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Transport aktif berkebalikan dengan transport pasif yang mengandalkan sifat dari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selanjutnya itu kerja tekanan osmotik pada teknologi. Tekanan osmotik merupakan suatu peristiwa yang termasuk ke dalam sifat koligatif dari larutan. Peristiwa osmosis juga ternyata dapat terjadi dalam sistem biologis manusia, tepatnya yaitu dalam sel darah.
Jika sel darah berada pada larutan hipertonik atau larutan dengan konsentrasi terlalu tinggi, maka akan membuat air yang berada di dalam sel darah akan keluar melalui membran semi-permeabel dinding sel menuju larutan di luar karena konsentrasinya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa tekanan osmotik ini, maka kita disarankan untuk minum air laut. Nah, contoh teknologi yang terinspirasi dari tekanan osmotik adalah pembangkit listrik tenaga tekanan osmotik. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang membran sel yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Yang artinya, Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian darinya Dia dijadikan pasangan, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 38. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka, mengapa kamu dapat dipalingkan?